Di tengah hiruk-pikuk zaman dan derasnya arus informasi, masih ada tempat yang menjaga cahaya Al-Quran tetap menyala. Ialah Quran Learning Center, rumah bagi yang ingin hidup bersama Al-Quran. Didirikan sebagai wakaf produktif oleh Baitul Mal Muamalat, Quran Learning Center hadir sebagai pusat pembinaan generasi Qurani yang tidak hanya fasih membaca, tapi juga memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman, mulai dari ruang tahfidz yang bersih, asrama yang nyaman, ruang makan serbaguna, hingga lingkungan yang asri dan mendukung suasana belajar. QLC memastikan kenyamanan setiap peserta dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dengan metode Yadain, QLC menyelenggarakan berbagai program 28 hari, seperti eksekutif tahsin 30 juz, eksekutif terjemah 30 juz, eksekutif tahfidz 30 juz, eksekutif mutkin 30 juz, hingga program tahfidz online. Tidak hanya di dalam kelas, QLC juga aktif menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pelatihan Al-Quran Isyarat, seminar metode Yadain, serta kajian Quran bagi masyarakat umum. QLC bukan sekedar tempat belajar, melainkan tempat berproses, membangun karakter, dan menguatkan hubungan dengan Allah melalui kalamnya. Mari bergabung dan tumbuh bersama cahaya Al-Quran. Quran Learning Center menuju hayatan thayyibah. هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن آيات القرآن تنادي بحروف أبلغها الهادي خير البشرية علمها هدي القرآن قرآني يا سر حياتي صدق في الماضي وفي الآتي منهجنا وشريعة حق هدي القرآن
Tes satu dua. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas? Jelas, jelas. Jelas. Baik. Di Jelas. sini saya. Baik. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena sudah menunjukkan pukul jam 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, mari Bapak Ibu sekalian kita mulai sesi sharing session dari pertemuan rutin Selasa malam, Circle Quran Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik yang kami hormati Ustadz Yadi Iryadi selaku Kepala dari Quran Learning Center di Jakarta, serta para ustadz-ustadzah, Bapak Ibu hadirin sharing session dari komunitas Circle Quran. Marilah pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis online pada malam hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya di dalamnya. Amin. Baik, mari kita buka pertemuan Circle Quran pada malam hari dengan bacaan basmalah terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sebelum dimulai sharing session pada malam hari ini, untuk saya kemudian perkenalkan, ya, saya ulangi lagi, dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Yadi Iryadi. Ya. Beliau adalah kepala dari GLC Yogyakarta, ya, dan founder metode yang dinamai Tahfidil Quran. Dan beliau juga co-trainer dari metode belajar baca Quran mudah dalam waktu 3 jam insya Allah yang bernama metode Mama Papa Mengaji. Serta beliau adalah certified yang di sini cukup banyak certifiednya. Ada hipnoterapi, kemudian self healing, Islamic hipnoterapi, kemudian NLP, kemudian brain power activation, dan beberapa hal lainnya. Maka insya Allah beliau sangat berkapasitas untuk kemudian menjadi konsultan ataupun coach ataupun kemudian mentor. Dan alhamdulillah Ustadz Edi Riyadi ini selama 10 tahun lebih, ya, bersamai 17.000 lebih para penghafal Quran di program karantina tahfidz. Baik Bapak Ibu sekalian, karena Ustadz Edi sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, maka tanpa berpanjang kata, silakan waktu dan tempat kami serahkan ke Ustadz Edi untuk kemudian membawakan materi dari 4 solusi untuk segala permasalahan tahfidz kita. Silakan Ustadz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah untuk hadir di sini untuk kita sama-sama belajar Al-Qur'an. Lebih tepatnya lagi kita akan mempelajari sistem dan metodologi tahfidz Al-Qur'an. Bahkan mungkin di antara kita ada yang hadir di sini yang sudah khatam 30 juz, sudah hafidhoh, kemudian mengelola pondok pesantren, rumah tahfidz, atau sekolah Islam terpadu, atau mungkin di antara kita juga ada yang sedang berjuang untuk memulai mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya, insya Allah. Nah, pada level manapun kita belajar Al-Quran,
maka pada dasarnya kita tidak mengetahui seluruhnya. Hanya yang kita tahu tuh hanya apa yang ada di permukaan saja. Ketika saya mengatakan saya tahu semuanya, maka sebenarnya saya tidak tahu apa yang saya tidak ketahui itu, gitu ya. Nah, karena itu kita diwajibkan untuk belajar. Baik, Bapak Ibu, mungkin di antara kita ya melihat iklan, ada iklan nih, sulit menghafal Quran, 4 hal ini solusinya, gitu ya. Insya Allah. Nah, nyaknya ini pakai strip lagi nih. Nyaknya kemana nih? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tetapi pastinya ya ada ikhtiar yang harus kita lakukan supaya lembaga kita atau diri kita sendiri dapat mengatasi problem-problem menghafal Al-Quran. Nah, supaya pembahasan ini bisa lebih sesuai dengan keberadaan kita nih. Tentu saya ingin menyapa terlebih dahulu nih dari mana Bapak Ibu semua. Dari asal kotanya dari mana? Ya, silakan boleh diketik di kolom komentar dari mana. Oke, saya tulis Jogja saja lah. Aslinya saya Kuningan, Jawa Barat ya. Oke, ada silakan. Oke, ada yang dari Wonosobo. Alhamdulillah. Kemudian silakan dari mana lagi? Kita perlu antusias nih. Jogja hadir, Jogja juga. Ya. Dari Jakarta, Oh, dari Asda Jakarta juga Mulyata. ada, Masya Allah. Ya, silakan diketik di kolom komentar. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Madiun, gitu ya. Masya Allah, dari Sumatera Utara, asli Kulon Progo, ya masih Jogja. Oke, baik. Nah, pada malam hari ini tentu di antara kita masing-masing membawa masalah dalam menghafalkan Al-Quran, gitu ya. Kalau tidak bermasalah berarti tidak sedang menghafalkan Al-Quran, gitu ya. Nah, seringkali saya bertanya kepada para muhafidhoh, bagaimana di halakoh ada masalah atau tidak? Nah, maka muhafidhoh itu dengan mudah menjawabnya yaitu tidak ada masalah Ustaz. Oke, kalau tidak ada masalah 30 juz semua berarti ya gitu. Barulah setelah dikemukakan seperti itu barulah muncul masalah-masalah. Nah, ternyata dalam problem-problem menghafal Quran itu ada ya bisa dikatakan ratusan bahkan ribuan masalah ya. Dan setiap masalah itu pasti satu paket dengan solusinya. Nah, ketika saya berada di sistem karantina tahfidz atau eksekutif tahfidz, seringkali para peserta itu merasakan kesulitan menghafal Quran. Nah, sulit menghafal Quran itu sebenarnya dari mana sumbernya? Kita harus ketahui terlebih dahulu, gitu ya. Ada seorang anak, misalkan ya, mengatakan kepada saya, Pak, naik sepeda ini sulit, gitu ya. Naik sepeda sulit. Bagi kita yang sudah bisa naik sepeda sulit atau mudah? Tentu Sulit, mudah kan? Mudah rasanya karena nggak sudah bisa bisa. naik sepeda gitu ya. Kalau saya nggak bisa. Kalau kalau nggak bisa berarti masih sulit gitu ya. Kalau udah Mm-mm. bisa pasti jadi mudah gitu. Nah, ternyata kalau kita lebih teliti lagi, kenapa si anak ini sulit naik sepeda? Apakah dia baru belajar naik sepeda? Apakah jalannya itu berbelok-belok atau nanjak atau turun atau sepedanya yang rusak atau bannya yang kempes atau jalannya yang berlubang-lubang? Nah, seperti itu maka ketika kita bisa mendiagnosis apa nih problem yang terjadi, maka kita bisa memberikan solusinya, begitu ya. Nah, begitu pula dalam menghafalkan Al-Quran. Ketika ada santri atau bahkan diri kita sendiri, ketika menemukan kesulitan menghafal Quran, ternyata itu ada polanya. Nah, tadi sudah dikenalkan saya mempelajari namanya Neuro-Linguistic Programming, bahasa pemrograman pikiran. Ternyata ada pola-pola bahasa tertentu yang kemudian bisa mengelompokkan solusi-solusi. Begitu. Nah, baik. Bapak Ibu semua, silahkan tulis di kolom komentar, yaitu eh, problem apa yang dihadapi dalam menghafalkan Al-Quran. Silakan, dalam satu kalimat atau dua kalimat, bebas saja. Silakan, singkat, padat, jelas. Oke, ditulis. Supaya nanti di akhir kita bisa
bisa mendapatkan solusinya ya. Ada yang semangatnya naik turun gitu ya. Ada yang sering lupa, cepat lupa, terus apalagi Moody kurang kurang konsisten, sering lupa murojaahnya gitu ya. Murojaahnya mungkin tidak tertarget, murojaahnya kurang, nambah terus sehingga tidak sempat murojaah gitu ya. Kemudian kurang istiqomah. Oke, silakan. Ini ada 21 peserta nih. Nah, kendala manajemen waktu misalkan ya. Baik, baik. Terus, nah, ini di antara kita, ini kan masalah kita masing-masing nih. Nah, kemudian coba masalah murid kita atau anak, gitu ya. Anak bapak ibu, bukan anak kita ya. Oke, baik. Silakan di ini diketikkan apa problem murid-murid ketika menghafalkan Al-Quran, ya. Oke, silakan. Oke, yang sudah mengajar mungkin atau yang mengajarkan kepada anaknya, ini ada yang mengetikkan seperti ini. Eh, Anak kurang mencintai Al-Quran, gitu misalkan. Kemudian menghafal dan murojaah hanya saat halaqah tahfidz di sekolah atau di rumah Quran, saat di rumah belum mandiri. Oke. Kemudian murid kurang dukungan dari orang tua. Oke, baik, baik. Nah, ternyata pola-pola menghafalkan Al-Quran itu solusinya masih tetap di empat, empat hal itu ya. Nah, kemudian apa ya ini tuh? Saya tidak paham ya. Anak saya paunge apa? Oh, kurang mendengar atau tidak bisa mendengar ya. Ah, kalau kalau misalkan tidak bisa mendengar, kita bisa belajar pakai bahasa isyarat gitu ya. Oke, kemudian sudah ziyadah 30 juz tapi belum belum mungkin. Oke, baik. Baik. Nah, kita coba yaitu saya tidak membuat screen saat ini ya. Saya hanya memunculkan ini iklan yang tadi siang atau kemarin. Sulit menghafal Quran, tanda tanya, empat hal ini solusinya. Nah, empat hal inilah yang kemudian pada malam hari ini saya tidak akan mengajarkan, justru saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Nah, kita akan sediakan yaitu kertas kosong di layar kita. Oke, kemudian di sini sudah ada. Topik kita adalah oh bukan. Tapi topik kita adalah problem dan solusi. Solusi tahfidz Al-Quran. Oke, solusi tahfidz Al-Quran. Nah, problem menghafal Quran itu tidak akan lepas dari yang namanya, yang pertama adalah kesehatan. Ini kesehatan. Kemudian yang kedua adalah disiplin SOP. Kemudian yang ketiga adalah tahsin tilawah Al-Quran. Ya, tahsin tilawah Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah metode yang efektif. Ya, oke. Saya tidak menyebutkan metode Yadain li tahfidil Quran di sini ya, tapi metode yang efektif. Ada banyak metode menghafalkan Al-Quran. Nanti kita bahas ya. Baik, yang pertama terlebih dahulu ya. Atau saya buka chat kembali nih. Yang tadi di chat itu ada apa saja ya. Nah, di chat yang tadi itu problem-problemnya, saya lihat kembali, ada yang mood, ada yang cepat lupa katanya itu ya. Oke, baik, kita bisa kelompokkan nih sekarang. Coba yang ini masih masih muncul ya. Atau saya bantu bacakan, Ustaz? Oke, oke, bisa dibacakan tolong, Mas Tobel. Baik, Ustaz. Yang pertama, semangat naik turun, Ustaz. Ya, semangat naik turun. Terus, oke, semangat naik turun berarti itu kurang disiplin SOP. Terus, Baik, sering lupa, sering lupa berarti kesehatan. cepat lupa, Oke, kesehatan juga. moody, Kesehatan. kurang konsisten.
Oke, kurang disiplin SOP itu. Sering lupa. Kesehatan. Murojaah. Murojaahnya kurang ya, Kurang. kurang disiplin SOP. Kurang istiqomah. Kurang disiplin SOP. Kurang di manajemen waktu. Kendala. Oke, disiplin SOP lagi. Murojaah kurang. Disiplin SOP. Sang anak kurang cinta. Belum Oke, cinta pada Al-Quran. kurang cinta pada Al-Quran itu kesehatan. Manajemen waktu, murojaah, dan hafalan baru. Oke, manajemen waktu dan murojaah hafalan baru. Itu lebih kepada disiplin SOP dan metode yang efektif. Menghafal dan murojaah hanya saat halakoh tahfidz di sekolah maupun rumah Quran. Dan anak belum Oke. murojaah ziyadah mandiri, Ustaz. Oke, belum bisa Kecuali disuruh. mandiri, itu bisa jadi karena kesehatan mindset dan juga SOP. Kurang murojaah. Oke, kurang disiplin SOP atau Kurang metodenya dukungan kurang dari efektif. kurang Ya. dukungan dari orang tua. Kurang dukungan dari orang tua. Kemana nih? Oke, bisa dari ini, justru kesehatan mental dan spiritual. Baik, silakan Bapak Ibu yang belum menyampaikan kendalanya bisa diketik juga Oke. yang menyusul Nah, yang terlewat. kita Kemudian bahas ya. kendala, baik, Kendala yang terjadi pada murid. kendala pendengaran, Ustaz. Oke, itu kesehatan fisik. Sulit fokus. Oke, itu kesehatan mental ya, fisik dan mental masuk ke situ. Baik. Kemudian, Anak kurang mood kalau diajak murojaah. oke, kurang kesehatan mental dan rohani. Nah, ini menarik, Ustaz. Lidahnya terikat, jadi seperti pendek dari Ibu Ipi Basma. Lidahnya pendek itu kesehatan fisik. Sudah ziyadah 30 juz, tapi belum mungkin, Ustaz. Oke, metode yang efektif dan disiplin SOP. Bacaan kurang lancar masih atau kurang fasih, masih banyak lahnul jali maupun khafi. Oke, tahsin tilawah Al-Quran. Baik, sementara itu, Ustaz. Oh, ada Oke, satu lagi baik. nih, yang paling bawah, tahsinnya belum lancar, tahsin masuk, kurang konsentrasi, Ustaz. Oke, mental, kesehatan mental. Baik, itu, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, bagaimana sekarang sudah bisa mendeteksi bagaimana problem-problem yang terjadi di dalam proses tahfidz Al-Quran ya. Nah, tadi ada kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini tentang visual ya, atau penglihatan. Oke, apakah penglihatannya terganggu? Kalau terganggu penglihatan tentu di situ akan agak ada gangguan ya. Kemudian auditi atau auditori ya. Auditori atau pendengaran. Tadi ada yang katanya pendengarannya terganggu. Kemudian yang ketiga itu adalah kinestetik atau kinestetik itu tadi ada yang lidahnya itu pendek ya. Atau di sini gerak tuh. Bisa dikatakan seperti itu ya. Untuk Visual, pendengaran sepertinya tipe, Ustaz. auditory, apanya? Pendengaran tipe tulisannya sepertinya. Pendengaran. Oh ya, pendengaran. Pendengaran. Oke, baik. Kemudian ini juga gerak lidah ya maksudnya. Kemudian ada juga kesehatan rohani, ada juga kesehatan mental ya. Mental di sini bisa jadi problem-problemnya itu yaitu mindset. Di problem mindset ini adalah problem misalkan cepat lupa. Cepat lupa. Padahal sebenarnya sifatnya hafalan itu ya memang cepat lupa. Kalau tidak lupa-lupa tidak akan murojaah gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya mudah ingat, cepat lupa? Caranya itu adalah dihafalkan sampai hafal dan setelah hafal dibaca, kata guru saya 40 kali, ada juga yang mengatakan 70 kali baca setelah hafal. Ini menarik sekali ya. Caranya itu adalah hafal dulu satu halaman, lalu disetorkan. Nah, setelah setor itu justru dibaca 40 kali. Maka setelah hafal, lalu disetorkan, itu dibaca 40 kali, maka itu ditunda 1 tahun pun itu akan tetap terjaga. Nah, yang terjadi adalah seringkali setelah kita hafal satu halaman, kita merasa puas seolah-olah kita sudah hafal gitu. Padahal setelah kita hafalan itu ditasmi di depan guru, kemungkinan besar belum tentu lancar ketika dibaca jadi imam gitu ya.
karena itu beda kondisi. Kecuali setelah hafal itu kemudian diulang. Nah, ini maka kalau cepat lupa, maka di sini kurang pengulangan. Kurang pengulangan setelah hafal. Nah, kalau pengulangan sebelum hafal itu tidak dihitung ya, karena itu masih proses. Nah, kemudian di sini juga di mindset ini pada saat sulit itu merasa cemas, kemudian gelisah, kemudian khawatir, kemudian takut, takut tidak bisa, kemudian minder, kemudian putus asa, kemudian terpaksa ya karena orang tuanya memaksa, akhirnya dia terpaksa ngapalnya. Nah, kemudian dia tertekan juga, ada yang santri itu merasa tertekan dengan target gitu ya. Target itu tidak perlu terlalu berat, cukup yang memungkinkan untuk bisa diangkat saja. Kalau memang kuatnya mengangkat beban itu 5 kilo, ya 5 kilo, jangan 10 kilo gitu ya. Nah, dan itu bisa bertahap. Sama seperti otot, otak juga bisa dilatih gitu ya. Kemudian di mindset ini juga berkaitan dengan eh, sebenarnya yang ini kaitannya di sini nih dengan mental deh. Nah, di sini. Kemudian mindset juga ada, yaitu misalkan kalau malas nih mana ini bisa dimasukkan di sinilah malas gitu ya. Nah, kemudian hal-hal lainnya. Kemudian kalau ruhani itu berkaitan dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Dari ikhlas ini kemudian bisa sabar. Sabar berproses untuk menghafalkannya, kemudian bisa bersyukur berapapun, berapa ayat pun perolehannya, kemudian ikhlas, sabar, syukur, tawakal, memasrahkan kepada Allah bagaimanapun hasilnya, kemudian bisa istiqomah. Nah, istiqomah. Ciri-ciri ibadah yang ikhlas itu adalah ketika istiqomah melakukannya, baik dalam keadaan rame-rame ataupun sendirian, gitu ya. Ikhlas, sabar, syukur, tawakal, istiqomah. Ini hurufnya terlalu kecil atau masih bisa dilihat? Ya, cukup jelas ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang disiplin SOP nih. Disiplin SOP itu apa saja nih? Jam belajarnya ya. Bisa jadi meliputi jadwal jadwal belajar ya. Meliputi jadwal untuk ziyadah, kemudian jadwal untuk murojaah, kemudian jadwal untuk tilawah. Nah, ini dibedakan antara murojaah dengan tilawah. Oke. Kemudian kalau ziyadah itu bagi pemula di juz amma satu bisa per 1 sampai 5 ayat per hari. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Ini kalau di luar sistem karantina ya, di luar sistem. Nah, kemudian kalau misalkan idealnya ngafal Quran itu bisa bisa juga per baris. Nanti Mas Tommy juga punya solusi ya terkait bagaimana sehari sebaris ayat gitu ya. Kemudian bisa juga per satu halaman, per satu halaman. Nah, ini bagaimana sehari satu halaman, maka dalam 1 bulan ini 1 juz ya. 1 bulan 1 juz. 1 tahun, 1 tahun sudah 10 juz. Katakan yang 2 bulannya untuk menguatkan gitu ya. Nah, kemudian untuk murojaah idealnya, murojaah ini idealnya adalah per gabungan ya, bisa per satu halaman. Kalau memang nyetornya itu per hari 1 sampai 5 ayat, maka diupayakan bisa murojaah itu setidaknya lancar per halaman atau per surat atau per 5 halaman. 5 halaman atau per juz. Kalau di eksekutif tahfidz kita ada ujiannya itu adalah per 5 halaman, kemudian per 10 halaman, atau bisa langsung ke per juz, kemudian per 3 juz,
ujiannya, lalu per 5 juz. Di KLC juga kita ada murojaah, yaitu untuk tasmi ya, tasminya uh, per 10 juz. Nah, dan juga per 5 ini dalam satu hari ya, 15 juz. Kemudian ini yang terakhir adalah per 30 juz. Nah, kemudian tilawah ini idealnya adalah dengan fahmi bisyauqin. Nah, kemudian ini disiplin SOP ini terkait dengan jadwal belajar. Lalu bagaimana kalau yang SOP-nya kita lembaganya beda-beda sehingga tidak bisa dibandingkan ya satu dengan yang lain, hasilnya pasti hasilnya berbeda-beda. Ada yang misalkan SD, SMP, SMA misalkan ya. Ini kalau di sekolah idealnya itu adalah setiap hari minimal minimal 2 jam per hari. Kalau 3 jam itu sudah sangat ideal. Tapi kalau 1 jam kurang gitu ya. Kemudian kalau di rumah tahfidz bagaimana? Biasanya 1 minggu 3 kali. Itu tentu agak ini ya, agak kurang begitu. Nah, tapi kalau misalkan dengan di Quran Learning Center di Jogja, nah, ini kita menggunakannya sistem belajarnya adalah disiplin 12 jam. 10 sampai 12 jam belajar. Tahfidz. Mengapa kita bisa kuat murid-murid 10 sampai 12 jam? Itu ternyata karena ikhtiarnya adalah karena kesehatan di mental dan juga kesehatan rohani. Ini. Nah, sehingga mereka asyik untuk menghafalkan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau diskusi. Kita sudah jam 8.30 ya. Nah, oke, jangan lama-lama ya. Nah, kita Baik. oke, silakan. Mungkin ada penanya untuk kita diskusi. Baik, Bismillah. Terima kasih Satyadi atas pemaparannya. Jadi tadi Bapak Ibu, jika kita ibaratkan ada 4 loker atau 4 almari atau 4 brankas, maka insya Allah dari semua kendala permasalahan trafik yang mungkin ada ratusan atau ribuan itu bisa masuk ke 4 hal ini. Nah, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin mungkin konsultasi terkait dengan kendala trafiknya, mungkin kita buka pertanyaan untuk 1-2 penanya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Bisa open mic atau raise hand dulu atau ketik di kolom komentar juga boleh. Oke. Atau kita lanjutkan dulu ya. Baik, silakan Ustaz. Baik. Kemudian tahsin tilawah Al-Quran yaitu kemampuan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid sehingga bisa lahnul jali ini bisa beres ya. Lahnul jali. Kemudian lahnul khafi. Oke, kita tidak terlalu detail di sini. Ini juga sudah beres gitu ya. Udah tidak ada masalah. Kemudian tentang tartil ya. Nah, kalau sudah sesuai kaidah tajwid tentu tartil. Tartil ini juga kita upayakan bahwa tartilnya itu bisa dalam 3 mode kecepatan, yaitu mode tartil tahqiq ya. Kemudian tartil tadwir dan juga tartil hadar. Nah, mungkin ada yang masih asing dengan istilah ini. Tahqiq ini maksudnya adalah lambat. Warattilil Qur'ana tartila, sebenarnya tahqiq itu lambat, itu pun termasuk tartil. Kemudian tadwir, asalkan sesuai kaidah tajwid, ini juga termasuknya tetap tartil gitu ya. Ini pertengahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian hadar, ini bacaan cepat. Ya, bacaan cepat tapi tetap sesuai kaidah tajwid, tidak tergesa-gesa gitu ya. Baik. Oke, sampai di sini jelas ya? Oke, baik. Nah, satu lagi nih, metode yang efektif gitu ya. Baik. Tentu tambah penasaran nih ya. Ada berapa peserta ya hari ini? Coba kita lihat dulu. Ada 24 peserta ya. Oke, baik. Dan ternyata problem-problem menghafalkan Al-Quran itu
tidak akan lepas dari 4 hal ini. Gitu ya. Ada seorang pemuda datang kepada saya, Ustaz, saya sulit ngapal Quran. Oke, masalahnya apa? Cepet lupa, Ustaz. Nah, saya tanya kembali, berapa jam setiap hari bersama Al-Quran? 30 menit seminggu, Ustaz. Nah, seminggu sekali 30 menit. Itu berarti bukan sulit ngapal, bukan cepat lupa, tapi memang nggak ngapal gitu. Ya, hanya 30 menit per minggu. Itu berarti kurang disiplin SOP. Gitu ya. Atau bisa juga di sini hafalan mandiri, misalkan hafalan mandiri. Nah, hafalan mandiri di sini Bapak Ibu mau meluangkan waktu kapan nih? Misalkan qobla subuh. Qobla subuh, misalkan 30 menit. Ba'da subuh. Ba'da subuh 30 menit. Kemudian antara maghrib dan isya berapa menit tuh? Ba'da maghrib. Ba'da maghrib misalkan berapa menit tuh? Ada 40 menit. Kemudian Ba'da isya misalkan Ba'da isya 60 menit. Wah, ini udah ideal banget itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian problem yang terjadi itu sebenarnya bukan karena sulitnya ngafal, tapi sulitnya disiplin untuk menghafal. Itu kebanyakan ya. Oke, baik. Adapun metode yang efektif itu ciri-cirinya adalah saat ayat dibaca tulisannya terbayang. Yang kalau di metode Yadain kita sebut sebagai Al-Quran virtual. Al-Quran virtual. Kemudian saat ayat dibaca, terjemahnya dipahami. Terjemah dipahami. Yang kita sebut di dalam metode Yadain itu adalah sebagai visualisasi tadabbur. Kemudian urutan ayat. Nah, urutan ayat yang terbiasa kita murojaah seminggu sekali, kita mulai dari juz 30, itu kita sebut sebagai jari Al-Quran. Nah, di eksekutif tahfidz, program 28 hari hafal Quran, kita utamakan yaitu ini dulu ya, terbayang tulisan dan terjemahnya dipahami. Adapun untuk jari Al-Quran, ini adalah untuk para alumni atau program mutkin yang ikut program 6 bulan. Nah, pada dasarnya di eksekutif tahfidz, kita programnya itu adalah 6 bulan ya. Di sini ada program eksekutif tahfidz. 28 hari hafal Quran. Nah, ini kontroversi nih. Betul nggak nih 28 hari hafal Quran gitu ya. Nah, ternyata 28 hari ini adalah fase-fase yang bagi setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang fasenya itu ada di tahsin, kemudian ada di terjemah, kemudian ada di ziyadah, kemudian ada di murojaah. Nah, maka yang levelnya itu masih tahsin, diupayakan tahsin dulu sampai 30 juz, 28 hari. Kemudian yang masih terjemah diusahakan 28 hari, 30 juz. Tapi biasanya tahsin dan terjemah itu sudah beres di pesantren. Sehingga bisa langsung ke ziyadah untuk sampai di 28 hari ini bisa dapat berapa juz? 28 hari hafal Quran. Di 28 hari hafal Quran ini, kalau dia misalkan dari 0, tapi tajwidnya sudah rapi, 4 masalah yang dibahas di malam ini tidak ada masalah, biasanya selesai di 30 juz. Dari 4 problem ini kalau tidak ada masalah. Tapi biasanya salah satu dari 4 ini, kesehatan, disiplin SOP, tahsin, metode, biasanya selalu saja ada yang kurang, sehingga pencapaiannya dalam waktu 28 hari ini dapatnya antara 15 juz sampai 20 juz seperti itu. Adapun yang tahsinnya masih kurang, sebulan itu bisa dapat satu sih jarang ya. Biasanya 3 sampai 5 juz saja udah alhamdulillah begitu. Jadi pada malam hari ini selamat Bapak Ibu sudah bisa melakukan diagnosis, yaitu
problemnya ada di mana nih? Oke, saya tulis ulang di kolom komentar supaya ingat. Yang pertama di kesehatan, apakah di kesehatan? Yang kedua, apakah pada disiplin SOP? Atau bahkan Ustadz saya nggak punya SOP-nya gitu, bikin sendiri gitu ya. SOP-nya, saya SOP-nya qobla subuh, ba'da subuh misalkan seperti itu. Atau ba'da maghrib, ba'da isya gitu misalnya. Nah, bisa seperti itu. Kemudian di tahsin tilawah. Oke. Kemudian yang keempatnya di metode yadain misalkan. Metode yang efektif misalkan kita tulis seperti ini saja. Ustaz, apakah harus membaca Al-Quran dan menghafalkannya menggunakan metode yadain? Saya jawab tidak harus. Yang penting terbayang tulisan, terjemah dipahami, dan bacanya lancar, begitu ya, insya Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan mudahkan. Baik, kita sudah jam 8.39. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Jadi, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz, di kolom komentar. Namun izin sebelum kita masuk ke jawaban untuk beberapa penanya ini, jika Ustaz jadi berkenan, kemudian saya izin menyampaikan untuk memutarkan video sedikit ya terkait dengan ada salah seorang peserta bernama Kak Winda dari Aceh yang kemudian mengikuti program eksekutif Tahfidz 28 hari, kemudian melanjutkan hingga kurang lebih 3 bulan ikut programnya, dan alhamdulillah beliau menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tadi 4 hal yang sudah saya disampaikan. Yang pertama adalah menggunakan metode yadain, kedua dengan bacaan hadar, kemudian yang ketiga secara disiplin SOP kita sehari itu, Bapak Ibu, ini saya izin share juga pada jadwalnya, kita halaqah dari ba'da subuh sampai dengan malam dengan ustadz-ustadzah itu hadir mendampingi, artinya satu halaman dihafal langsung disetorkan dan begitu seterusnya begitu. Nah, kemudian dan yang terakhir adalah ketika ada kesulitan atau kendala, kita ada Ustadz Yadi sebagai coach, trainer ataupun founder, kemudian memberikan konsultasi terkait dengan mindset, kesehatan mental, dan juga memberikan optimisme ataupun afirmasi positif. Izin Bapak Ibu saya share sebentar terkait dengan video dari Kak Winda dari Aceh. هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن آيات القرآن تنادي بحروف أبلغها الهادي خير البشرية علمها هدي القرآن قرآني يا سر حياتي صدق في الماضي وفي الآتي منهجنا وشريعة حق هدي القرآن. Baik, Ustaz Yadi, apakah berkenan kita lanjutkan pertanyaan jawab atau Oke, bagaimana, baik. Ustaz? Yang ini, izin tanya, ketika anaknya disiplin untuk jadwal murojaah atau ziyadah, anaknya malah seperti stres dan pengaruh ke kesehatan emah. Ini perlu sentuhan kesehatan fisik, yaitu emahnya selesai, mindsetnya selesai, dan juga ruhaninya selesai. Nah, bagaimana caranya supaya emahnya itu tidak kambuh? Targetnya jangan terlalu memberatkan, gitu ya. Nah, misalkan ada peserta dia sudah ngafal di juz 30 atau dia belum pernah ngafal juz 30, maka saya memberikan targetnya berbeda kepada satu peserta dengan yang lain. Contoh, tahsinnya sudah lancar, tapi juz amma belum hafal. Maka saya berikan target yaitu 3-5 jam untuk dapat satu halaman di juz 30 gitu. Nah, tahsinnya sudah lancar tapi juz 30 belum pernah ngapal. Maka 3-5 jam untuk satu halaman itu tidak terlalu berat gitu ya. Nah, kemudian kalau juz 30-nya beres, kemudian sudah hafal, lancar, lalu dia ngapal juz 1, maka saya berikan target dia bukan lagi 3-5 jam,
tetapi 1 sampai 2 jam per halaman begitu. Nah, kalau misalkan Al-Baqarahnya udah beres nih, maka targetnya bukan lagi 1 sampai 2 jam per halaman, melainkan 1 jam 1 halaman, paling cepat 30 menit per halaman, rata-rata di 45 menitan per halaman. Nanti kalau sudah masuk ke surah-surah berikutnya, akan terjadi akselerasi lagi, yaitu targetnya tentu akan disesuaikan. Nah, ketika kita sudah menghafalkan 30 juz Al-Quran, bukan berarti harus lancar detik itu saat ini juga, begitu ya. Nah, tadi ada yang sudah selesai 30 juz, kemudian tapi belum mungkin. Seolah-olah 30 juz itu harus lancar detik ini juga. Pokoknya harus detik ini juga, gitu ya. Nah, enggak seperti itu. Jadi, inna anzalnahu. Nah, ini inna nahnu nazzalnahu. Ini saya perlu melihat misalnya begini. Nah, ketika kita menghafalkan Al-Quran kemudian tidak ingat, kita tidak harus cemas atau gelisah. Ya. Inna nahnu nazzalnahu Qur'ana. Nah, ini. Bentar. Di sini. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Nah, di sini sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur gitu ya. Kalau misalkan kita sudah menghafal 30 juz, bukan berarti detik itu harus hafal lancar seketika, melainkan yaitu kita lancarkan 5 halaman terlebih dahulu, 5 halaman terlebih dahulu. Halaman 1 hafal, halaman 2 hafal, halaman 3 hafal, 4 hafal, 5 hafal. Lalu kita gabung halaman 3 dan 5 hafal, halaman 4, 5 hafal, 3, 4, 5 hafal, kemudian 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu secara berangsur-angsur 5 halaman ini sudah lancar, maka setorkan. Seperti halnya kita ziyadah itu disetorkan, maka murojaah juga lebih baik disetorkan. Disetorkannya ke siapa? Bisa jadi disetorkan kepada guru, itu yang ideal. Bisa jadi disetorkan kepada partner murojaah, yaitu teman kita. Atau bahkan bisa jadi disetorkan kepada murid kita. Nggak ada masalah. Tapi diupayakan ketika disetorkan kepada murid, kita sudah sangat pede gitu ya. Sehingga akan menjadi contoh bagi murid kita. Nah, kemudian ketika ada yang salah, tidak perlu cemas, gelisah, tapi buka kembali, karena di dalam menghafal Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Kalau lupa bagaimana? Illa masya Allah, ya. Nah, kecuali Allah menghendaki untuk tidak ingat, ya udah kita buka lagi, nggak ada masalah, gitu ya. Oke. Kemudian ini yang tadi yang Kak Mumtazah ya. diberikan targetnya jangan terlalu berat, intinya ya, jangan terlalu berat dan jangan terlalu ringan, itu pertengahan saja. Itu bisa diperkirakan. Saya tidak bisa memperkirakan itu karena itu berkaitan dengan putra atau putri Bapak Ibu. Tapi ketika saya tahu profilnya, maka resepnya akan lebih presisi gitu. Kemudian kesehatan ruhani ini bisa dilakukan dari sering membacakan atau membaca hadis-hadis tentang keutamaan menghafal Quran. Nah, itu biasanya kesehatan ruhani naik gitu. Oke, kemudian untuk membayangkan tulisan, apakah mushafnya ganti-ganti atau pakai mushaf standar? Mushafnya bisa menggunakan Al-Quran terjemah per kata, gitu ya. Al-Quran terjemah per kata. Dan Al-Quran Yadain itu terjemahnya tidak semuanya diterjemahkan, melainkan kosakata yang sudah diterjemahkan sebelumnya itu dihilangkan, sehingga itu terjadi akselerasi. Oke. Kemudian targetnya kurang lebih 2-3 ayat per hari. Nah, itu cukup ringan kalau ngafalnya bersama ibunya, begitu ya.
Nah, tapi kalau kamu hafalkan nih 2 sampai 3 ayat, ngafal sendiri, ya itu pasti berat gitu ya. Tapi kalau ngafalnya bersama ibunya, insya Allah ringan. Kemudian 2 sampai 3 ayat ini berapa lama prosesnya untuk di juz 30? Ya, di situ anak-anak tuh biasanya konsentrasinya 15 menit gitu ya. 15 sampai 20 itu udah bagus banget gitu. Baik. Cukup kayaknya ini sudah Baik. kelamaan ya. Baik, dibuat Kemudian, penasaran saja. Nanti oke. ketika Bapak Ibu sudah berada di eksekutif tahfidz di program kami 28 hari, insya Allah kita bisa ngobrol lebih panjang lebar ya. Dan juga bisa sekaligus praktik apa yang menjadi teori di malam hari ini, gitu ya. Baik. Kalau ada kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf. Kemudian kita di malam Rabu, insya Allah selalu ketemu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dengan waktu yang kita luangkan. Ya. Dan berkah selalu dengan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan katsiran Ustaz dari Kak Mumtazah atau Ibu Mumtazah dan Bapak atau Ibu EN ya. Ini ada dari Ibu Lilis. Izin menjawab, Ustaz di Quran Yaden itu terjemahnya kecil-kecil. Apakah ada Quran Yaden yang ukuran A4? Jawabannya Ibu, ada. Tapi dulu Ibu, dulu kita sempat ada Quran Yaden yang versi besar, namun qadarullah untuk saat ini versinya yang kecil ya, yang B berapa itu ya. Nah, terima kasih Ibu jadi masukan untuk kita. Mudah-mudahan dari eksekutif Tafid ke depannya bisa menyediakan Quran Yaden yang lebih besar ya ukurannya begitu. Baik, untuk Umur Royan jika belum terjawab, insya Allah akan kita japri. Mudah-mudahan nanti kita punya kontaknya Umur Royan untuk terkait dengan pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, izin saya menyampaikan sedikit informasi ya terkait dengan program dari Quran Learning Center Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, selain kita ada hafalan 1 minggu sekali, ya, murojaah dengan metode Yaden level 3 di live Zoom ini setiap hari Selasa malam, yang gratis ya kelasnya untuk siapapun terbuka, maka silakan nanti bisa di-share ke sanak keluarga. Setiap hari Selasa malam, insya Allah kita akan menghafal Al-Quran dari juz 30 ya dan murojaah menggunakan metode Yaden level 3. Nah, kita ada program yang berbayar Bapak Ibu, yaitu program sehari sebaris Quran atau SSQ. Nah, ini biayanya puluhan ribu, mulai dari 30.000 ya sebulannya. Nah, itu bisa ikut program SSQ untuk yang target 1 juz per tahun. Walaupun kita ada fasilitas juga SSQ level menengah, itu sehari bisa sampai 4 baris atau 4 juz setahun targetnya. Atau yang level mahir adalah SSQ sampai dengan 8 baris sehari untuk hafalan. Setorannya melalui VN atau voice note ataupun audio rekaman suara dikirim ke grup, nanti suatu saja akan menyimak dan mengoreksi. Begitu, jadi ada pendampingannya di situ. Kemudian setiap 1 pekan sekali menyatakan hafalan secara video call dengan satu sadar. Itu untuk program SSQ yang biayanya puluhan ribu. Kemudian kita ada program 1 juz per bulan, yaitu tahfidz online. Biayanya 350.000. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang berkenan menghafal sehari 1 halaman dan mampu, maka silakan bisa mengambil program ini. Teknisnya adalah dengan video call setiap hari 15 menit, 24 kali pertemuan dalam sebulan. Dan terakhir, kita ada program unggulan yaitu Eksekutif Tafidz 28 hari hafal Quran. Sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Izin keluar. Silakan Bapak Ibu. Di tengah hiruk pikuk zaman dan derasnya arus informasi, masih ada tempat yang menjaga cahaya Al-Quran tetap menyala. Ialah Quran Learning Center, rumah bagi yang ingin hidup bersama Al-Quran. Didirikan sebagai wakaf produktif oleh Baitul Mal Muamalat, Quran Learning Center hadir sebagai pusat pembinaan generasi Qurani yang tidak hanya fasih membaca, tapi juga memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran.
dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman, mulai dari ruang tahfidz yang bersih, asrama yang nyaman, ruang makan serbaguna, hingga lingkungan yang asri dan mendukung suasana belajar. KLC memastikan kenyamanan setiap peserta dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dengan metode Yadain, KLC menyelenggarakan berbagai program 28 hari, seperti eksekutif tahsin 30 juz, eksekutif terjemah 30 juz, eksekutif tahfidz 30 juz, eksekutif mutkin 30 juz, hingga program tahfidz online. Tidak hanya di dalam kelas, KLC juga aktif menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pelatihan Al-Quran Isyarat, seminar metode Yadain, serta kajian Quran bagi masyarakat umum. KLC bukan sekedar tempat belajar, melainkan tempat berproses, membangun karakter, dan menguatkan hubungan dengan Allah melalui kalamnya. Mari bergabung dan tumbuh bersama Cahaya Al-Quran, Quran Learning Center, menuju Hayatan Thayyibah. هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن آيات القرآن تنادي بحروف أبلغها الهادي خير البشرية علمها هدي القرآن قرآني يا سر حياتي صدق في الماضي وفي الآتي منهجنا وشريعة